Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang perlu kita ucapkan pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang lainnya kecuali kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang semoga dari rasa syukur kita tersebut, dari mana ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur kepada Allah maka kami akan menambah dari nikmat-nikmat tersebut. Maka semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, baik dari yang sedikit apalagi yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ini, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinahnya, Allah turunkan berkahnya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah sekelompok orang duduk di antara rumah Allah, yang mana di sana ada yang mengajarkan, ada yang belajar, ada yang menyampaikan, ada yang menyimak, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun kepada mereka ketenangan. Maka tentunya ketenangan ini bukan berarti simbolnya kita semakin ngantuk jemaah, atau semakin ketika disampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terus tertidur pulas. Ini bukan alamat tenang namanya, tapi alamat tenang kata para ulama adalah ketika ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut itu merasuk ke dalam batin kita, ke dalam hati kita, kemudian benar-benar memberikan dampak dalam kehidupan kita. Di antara misalnya pelitnya kerjaan, tapi kita tetap tenang, tapi kita tetap bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Maka ini adalah di antara alamat ketenangan seorang hamba ketika dia mendapatkan siraman rohani, mendapatkan ayat-ayat suci Allah, mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketenangan itu benar-benar membumi di dalam hati hamba tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga tentunya di majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir itu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hadir. Mereka ikut menyimak, ikut mendengarkan ketika ada majelis, ada orang-orang yang duduk untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka semoga Allah terima amal-amal kita, Allah berkahi majelis ini, jadi dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak bosan-bosannya juga kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada ahlul baitnya, keluarganya, kepada para sahabatnya yang berjuang dengan beliau, dan umatnya, kita semua yang semoga konsisten dan istiqomah hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan transportasi sebagai pilar penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Sebelum masuk pada inti dari tema tersebut, kami ingin menyampaikan berkaitan dengan bahwasanya ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat Al-Qur'an menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan transportasi. Jadi apabila kita melihat hubungan atau permasalahan transportasi ataupun perhubungan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang berhubungan dengan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun." Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian kuda. Bighal itu adalah perkawinan antara kuda dan keledai, dan kalian tunggangi kata Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan dari berbagai macam bentuk transportasi atau alat transportasi yang kalian tidak ketahui. Kata para ulama menafsirkan ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa ayat ini menunjukkan di antara nikmat Allah
transportasi pada zaman dahulu dengan hewan tunggangan, dan Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan dari apa yang kalian tidak ketahui, yang menunjukkan bagaimana mungkin orang-orang di zaman dahulu transportasinya tidak semodern kita di zaman ini. Yang kalau zaman ini dibawa ke masa lalu, mereka akan heran. Apa ada penemuan-penemuan baru, mereka akan heran melihat bagaimana canggihnya atau mudahnya transportasi pada hari ini. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat ke-41 sampai ayat ke-42. Dan ini menceritakan kondisi lebih lama lagi, berabad-abad yang lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bawa nenek moyang kita. Jadi kalau kita sebutkan dalam surah Yasin ayat 21 ini, nenek moyang kita ini dimaksudkan adalah bukan kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Singosari dan yang lainnya. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bangsa atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan suatu tanda kebesaran bagi Allah, atau kami bawa nenek moyang kalian, yaitu Nabi Nuh yang ikut naik kapal beliau, kami angkut mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan, kata Allah, fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, kata Allah. Dan kami ciptakan juga untuk mereka kaum-kaum yang setelahnya yang dapat mereka kendarai semisal nenek moyang mereka, jadi Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, jemaah sekalian rahimahumullah, bahwasanya ayat ini jelas merujuk kepada kejadian kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kapalnya Nabi Nuh itu, jadi Nabi Nuh ini rasul pertama, jemaah, rasul pertama yang Allah utus ya, ke umat manusia. Nabi Nuh itu menjadi tanda, atau kapalnya Nabi Nuh itu menjadi tanda kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menyelamatkan manusia. Melalui apa, kata Imam Ibnu Jarir, melalui transportasi air. Jadi kalau kita ngomong masalah transportasi air atau transportasi yang lainnya di zaman Nabi Nuh, makanya kalau kita sedikit banyak tahu kisah Nabi Nuh, jemaah, itu Nabi Nuh itu diketawakan sama kaumnya karena membangun kapal, membuat kapal di masa itu yang nggak ada apa-apa, tapi itu wahyu dan perintah dari Allah untuk Nabi Nuh buat. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia, anugerah taufik Allah kepada manusia itu untuk menciptakan atau membuat transportasi. Ya, tadi di masa Nabi itu ada sebuah kapal besar, dan ini juga kata para ulama terkait masalah transportasi darat, begitu pula dan begitu pula di udara. Dan sahabat Ibnu Abbas kalau menafsirkan ayat ini juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kendaraan yang lainnya itu untuk mengangkut manusia, dan sampailah pada kendaraan pada masa kita ini, yang itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah yang waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian untuk bisa punya kendaraan-kendaraan, terutama dalam perairan, dan begitu pula binatang-binatang ternak yang kalian kendarai, litastawu ala dhuhurihim, yang kalian naik di atas punggungnya, tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum, maka ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Jadi punya kendaraan, bisa berkendara, bisa bertransportasi, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa akhir ayat ini? Akhir ayat ini dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-13, di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa kalau naik kendaraan. Makanya biasanya doa-doa ini ada dalam beberapa alat transportasi seperti pesawat ataupun kapal, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa taqulu, dan di antara kalau kalian bersyukur atas nikmat bisa bertransportasi tersebut, Allah mengajarkan katakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah menundukkan alat transportasi ini kepada kami. Nah, ini penting, baca doa itu pentingnya kita juga paham, jemaah, agar berkah selamat gitu naik kendaraan tersebut itu ada. Kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bisa dikendalikan, bisa disetir sampai kepada tempat tujuan dengan selamat,
wa ma kunna lahu muqrinin, yang mana sebelumnya kami ini manusia nggak mampu untuk menundukkan kendaraan tersebut. Dan ini berlaku jemaah, baik di zaman dahulu dengan unta, dengan kuda, dengan keledai, dan begitu pula hari ini. Kita bisa mendapati bagi sebagian orang kadang sejago-jagonya jadi driver, sejago-jagonya jadi pilot, tapi kalau Allah sudah takdirkan suatu tidak bisa kendalikan hal tersebut, maka tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menjadi, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala di sana menyebutkan tentang nikmat besar Allah berupa transportasi atau alat kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. Dan saya rasa semua dari kita atau banyak dari kita ini masing-masing punya alat transportasi. Kalau punya kapal aja jarang kita lihat ya. Kalau punya kapal pun punya kantor, punya pemerintah. Kalau ada pribadi paling dikit. Paling enggak kita mayoritas punya motor, punya mobil. Maka ingatlah baik-baik itu anugerah dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ingatlah kalau naik baca doa. Ya, kalau naik bacalah doa. Kalau selesai menaikinya bersyukurlah kepada Allah, bertahmidlah kepada Allah, selamatkan. Karena jemaah rahimahullah, kita tahu, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah lebih tahu, saya rasa bahwa di antara banyak sebab orang meninggal dunia selain dari masalah penyakit, kesehatan medis, di antaranya apa? Ya, kecelakaan di transportasi, terutama di darat. Itu kan ya, paling banyak menyebabkan dari sebab banyaknya manusia pada zaman kita ini itu mati atau meninggal dunia. Dan nilainya orang yang kecelakaan di transportasi tersebut, entah yang darat, laut ataupun udara, tapi paling banyak darat, itu mengalahkan beberapa penyakit medis yang itu menyebabkan orang meninggal dunia. Maka semoga kalaupun kita wafat di jalanan, di udara itu menjadi wafat yang syahid insyaallah. Dan itu juga banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika orang yang wafat dalam kondisi tenggelam, wafat dalam kondisi terbakar, itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai insyaallah matinya syahid. Dan kita doakan semoga kalau ada saudara kita, keluarga, kenalan, teman kita yang mungkin belum lama ini atau sudah lalu itu masuk dalam musibah kecelakaan di transportasi darat, udara atau laut, maka kita doakan semoga menjadi orang-orang yang wafat dalam syahid di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menelusuri umat-umat terdahulu, terutama di zaman Nabi kita Muhammad SAW, karena sahabat Nabi itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi yang mana Allah ridho kepada mereka. Dan apabila kita melihat mereka ini adalah tauladan yang sudah mempelopori dalam bagaimana menyebarkan dakwah Islam itu melalui transportasi yang berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh. Di antaranya utusannya Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman, di San'a Yaman. Jadi sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diutus Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman. Dari mana? Dari kota Madinah. Dari kota Madinah. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman, ke kota San'a, dari kota Madinah. Yang ketika masyarakat muslimin rahimahumullah, kita tahu di masa itu, di masa Nabi Muhammad SAW itu jelas sudah ada transportasi air, kapal ada. Cuman karena yang namanya Jazirah Arab atau sekarang kita kenal dengan wilayah Kerajaan Arab Saudi, wilayah Republik Yaman, itu daratan yang luas dengan padang pasir, dengan pegunungan, bebatuan. Maka transportasi yang ma'ruf di zaman itu adalah mereka menaiki binatang ternak atau seperti kuda, keledai dan yang semisalnya dan unta. Yang mana jaraknya masyarakat muslimin rahimahumullah antara kota Madinah ya sampai ke kota San'a di Yaman itu kurang lebih sejauh 1.400 km. Jadi jemaah bisa bayangkan bagaimana usaha penyebaran dakwah Islam yang dilakukan atau diutus oleh Nabi terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal. Itu perjalanan yang menempuh kurang lebih 1.400-an sampai 500-an kilometer, yang itu menggunakan hewan-hewan tunggangan tadi, alat transportasi tadi. Apabila jarak ini kita konversikan di negara kita, di Indonesia, itu mungkin kurang lebih dari Jakarta sampai ke Denpasar, Bali, untuk melakukan dan penyebaran dakwah Islam tersebut. Dan apabila ini dilakukan di zaman Rasul SAW terdahulu, itu bisa menempuh jarak atau waktu sampai berbulan, per pekan, atau 1 bulanan.
dari jarak tempuh tersebut. Nah, maka ini menjadi motivasi kita juga bersama bahwasanya agar semakin bersyukur ketika Allah berikan kemudahan dalam ketika menerima dakwah Islam ini sendiri. Dakwah Islam ini tersebar ke berbagai penjuru pelosok negeri ini, dan melihat perjuangan orang-orang terdahulu, terutama dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka melakukan perjalanan yang sangat tidak dekat. Orang kalau disuruh dari Jakarta ke pasar naik kendaraan darat saja mungkin nggak mau ya, Pak. Udah minim orang mau. Dan ataupun lewat transportasi laut itu juga sedikit. Pasti selalu orang memilih untuk bagaimana yang paling instan atau yang paling mudah ketika menggunakan transportasi tersebut. Dan yang lebih fenomenalnya jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana dahulu sahabat Nabi itu dalam menggapai Islam, menggapai kebenaran, di antaranya adalah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, itu menempuh jarak kurang lebih 6.000 km. Perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika menjemput hidayah sampai ke kota Madinah. Kalau mungkin bahasa kita sekarang, ada sebagian orang yang pergi naik haji itu goes dia minggu sepeda dari Pontianak asal saya ada, atau dari kota lain sampai ke Mekah ke Arab Saudi. Nah, itu tidak tahu totalnya berapa dia minggu, dia goes tentang tambahan-tambahan alat transportasi yang lainnya. Tapi intinya semua ketika ingin sampai kepada kebaikan dan kebenaran tersebut, dan jarak-jarak yang ditempuh dengan usaha yang luar biasa atau tidak mudah, ini menunjukkan bagaimana sekali lagi besarnya nikmat Allah atas kemudahan transportasi tadi. Dan untuk menggapai dari puncak kebaikan tersebut juga butuh dari perjuangan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ini semua, dari melihat ayat-ayat firman-firman Allah dalam Al-Quran, dari melihat kisah-kisah sebagian para sahabat Nabi generasi terbaik ini, maka dari sini kita bisa melihat bahwa pentingnya sarana dan usaha dalam dakwah penyebaran Islam. Dan itu real terjadi nyata di negeri kita Indonesia ini, bahwasanya dakwah Islam itu tadi mungkin membutuhkan usaha dan juga membutuhkan sarana, membutuhkan media agar risalah Islam ini sampai kepada seluruh umat manusia. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu sarana penting dalam tersampainya dakwah Islam ini adalah dengan menggunakan transportasi tersebut. Dan ini bisa kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya surah Saba ayat ke-28, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran." Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menjelaskan dakwahnya Rasulullah SAW itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Maka dengan demikian usaha untuk menyebarkan dakwah ke berbagai tempat itu adalah keharusan, kelaziman. Makanya imam terdahulu, para ulama terdahulu menekankan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Ia kita tahu paling ma'ruf, beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan perjalanan atau transportasi darat kaki di tengah teringnya Timur Tengah tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Utitu khamsan lam yutuhunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 hal, kata Nabi, yang ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang mana kata Nabi SAW di antaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku segala tempat kecuali kamar mandi atau WC yang semisalnya, itu tempat bolehnya untuk sholat dan tempat untuk bersuci dengan bumi atau debu tersebut. Wa ursiltu ila khalqi kafatan, dan aku diutus kepada seluruh makhluk atau umat manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, perjalanan atau tersebarnya dakwah dari zamannya para sahabat tabi'in yang sampai tersebar ke penjuru Mesir, penjuru Syam atau negeri Syam, Suriah, Palestina pada hari ini, sampai kepada Andalusia atau
sekarang Spanyol, Portugal, Prancis sekitarnya, itu semuanya melalui perjuangan para pendahulu kita, dan mereka tak kita pungkiri melalui transportasi tersebut. Maka tak kita pungkiri jemaah rahimahumullah, peranan transportasi dalam dakwah itu sangat penting. Dan begitu pula yang terjadi di Nusantara ini, yang terjadi di negeri kita ini, ketika Islam itu menyebar di Nusantara, para ulama-ulama kita terdahulu dari negeri kita ini, para pedagang-pedagang yang datang dari Timur Tengah, yang menggunakan kapal-kapal sebagai sarana transportasi utama mereka. Karena pada masa dahulu nggak mungkin untuk lewat darat ke Indonesia ini. Pada masa dahulu, kalau lewat darat Indonesia ini sangat susah. Yang sangat memungkinkan adalah lewat laut. Dan sekali lagi transportasi ini sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersyukur dan gunakan itu sebagaimana yang Allah ridhoi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 14, kata Allah, "Wallazi sakhkhara al-bahra litakunu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha." Dan Allah lah yang menundukkan lautan agar kalian dapat bisa berlayar di atasnya. Kalian bisa mengambil hasil-hasilnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan dari karunia Allah, nikmat Allah yang sangat besar. Dan ulama-ulama kita dari masa dahulu dan masa hari ini pun sangat tegas dalam hukum menggunakan atau wasilah pemanfaatan teknologi modern, transportasi modern. Itu jelas hukumnya sangat diperbolehkan dan sangat didukung untuk memudahkan dakwah Islam tersebar, untuk memudahkan orang lain berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda ketika menyatakan, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, barang siapa yang keluar untuk mendakwahkan ilmu agama, maka dia sedang keluar berada jihad fi sabilillah. Dia sedang berada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berjuang di jalan Allah itu bukan hanya sekedar orang angkat senjata saling bunuh-bunuhan, kan? Tapi ketika seorang keluar untuk berdakwah, untuk menuntut ilmu agama, atau kita menjadi wasilah memudahkan para penuntut ilmu agama tersebut, para pendakwah tersebut berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ini terjadi terutama dalam gelombang masa liburan santri pondok pesantren. Biasa mereka berbondong-bondong tuh, yang naik pesawat, yang lautan atau kapal, yang kapal berbondong-bondong. Kalau kita bisa menjadi wasilah, menjadi penguat, menjadi membantu dan menolong para penuntut ilmu ini, para dai-dai ini dalam menyebarkan dakwah Islam tersebut, maka kita mendapatkan bagian dari berjuang jihad fi sabilillah tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sekali lagi para ulama kita, para nabi dan rasul dan para sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka menekankan pentingnya melakukan perjalanan keluar, berpindah antara tempat satu kepada tempat yang lain. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau adalah juga tauladan dalam banyak melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan dalam menuntut ilmu dan perjalanan dalam menyebarkan Islam. Dan perjalanan yang panjang beliau tersebut rahimahullah telah banyak menyebarkan sampai mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang paling banyak tersebar ke seluruh penjuru muka bumi ini, dan termasuk kita di Indonesia ini. Masyaallah muslimin rahimahullah, kalau kita lihat singkat, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza di Palestina, dan kemudian beliau lama juga belajar di Mekah, kemudian beliau berpindah ke Baghdad Irak sekarang, dan akhirnya beliau di akhir masa hidupnya beliau menetap di Mesir atau di Kairo sekarang. Dan menunjukkan bagaimana ulama-ulama besar pun mereka berpindah antara satu tempat kepada tempat yang lain. Dan itu jelas, nggak mungkin pindahnya kejam mata, karena itu bukan mukjizat Nabi, gitu kan ya. Ini bukan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa ketika pindahkan dalam sekejap mata sehingga sadar Bilqis tersebut. Tapi Imam Syafi'i, bagian dari para ulama, bagian dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau benar-benar melakukan perjalanan dengan nyatanya, melakukan transportasi dengan nyatanya. Dan sampai dalam riwayat disebutkan jarak yang ditempuh dalam perjalanan perpindahan Imam Syafi'i itu hingga 3.000 sampai 4.000 km, melintasi wilayah yang sangat luas, dari Gaza Palestina ke Arab Saudi Mekah sekarang, kemudian ke Irak Baghdad sekarang, kemudian ke Kairo Mesir pada hari ini. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimahumullah, transportasi telah menjadi bagian penting
menjadi pilar penting dalam penyebaran dakwah Islam dari masa dulu sampai hari ini. Dari masa dulu sampai hari ini, dan ini juga akan berlaku kelak pada sampai hari kiamat kelak. Maka dengan perkembangan teknologi transportasi yang semakin pesat, dan dakwah ini juga akan semakin mudah tersebar ke segala penjuru-penjuru dunia, penjuru-penjuru desa. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin kami tanyakan dan ini menjadi pelajaran kita semua yang berkaitan tentang bagaimana transportasi ini menjadi pilar dakwah Islam yang tersebar di Indonesia adalah bagaimana etika dalam menggunakan transportasi tersebut. Ini nggak kita pungkiri jamaah, negara kita, bangsa kita ini, masyarakat kita, termasuk para dai-dainya, para penuntut ilmunya, itu dalam bertransportasi itu masih jauh dalam etika, jauh dari dalam tata tertib, jauh dari kata disiplin. Sampai-sampai yang kadang saya menyedihkan, ada pernah tertangkap dan mungkin sebagai jemaah pernah melihat ada sesosok tokoh yang bukan salah sorbannya nggak masalah, tapi dia ketika ditahan oleh lantas, kemudian diajak untuk baik-baik pakai helm SNI gitu, tapi dia lebih mengatakan, lebih percaya, yakin dan lebih merasa lebih kebal dengan sorban tersebut. Subhanallah, jemaah sekalian rahimahumullah, dahulu Rasul kita Muhammad SAW ketika berperang pun pakai helm besi, walaupun bukan SNI, tapi helmnya besi. Dan sebagian dia menyebutkan helm besi itu sampai hari ini masih ada, disimpan dalam beberapa museum di Turki sana. Tapi yang menjadi realita kita ma'asyiral muslimin rahimahullah, etika kita dalam menggunakan transportasi ini, apalagi kalau tokoh, apalagi dikenal orang berilmu, apalagi dai atau penuntut ilmu, ini jujur saya pribadi dan guru-guru saya melihat ini miris, ini menyedihkan. Betapa banyak kecelakaan transportasi tersebut ketika kesadaran etika dalam bertransportasi ini sangat rendah, terutama negeri atau masyarakat kita. Saya berkali-kali ada menasihati melihat beberapa santri, terutama di daerah kita Pontianak atau di Buraya, itu kalau menghadiri acara-acara kadang kurang safety, kadang sangat membahayakan. Malah sebagian santri itu dilepaskan bawa kendaraan sendiri, udah nggak standarnya nggak ada, dan kadang sebagian menjadi korban. Maka ini perlu kita renungkan bersama, kita evaluasi bersama untuk ajak baik-baik. Ayo maju gitu. Jangan kendaraannya maju, transportasinya maju, etika kita nggak maju, gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul SAW sangat menekankan kita ini sebagai Muslim gak ketinggalan, gitu. Dan ini penting dan disebut oleh para ulama bagaimana paling tidak kalau kita ngomong etika bukan hanya keselamatan, tapi bagaimana kita menghormati hak orang lain dalam bertransportasi, dalam berkendara. Gak boleh semena-mena, gak boleh semau-maunya, hormati hak orang. Dan Nabi SAW mengajarkan adab, kalau orang yang naik kendaraan sama orang yang sedang duduk, siapa yang pertama kali ucapkan salam? Adalah orang yang naik kendaraan, dia ucapkan salam. Tapi yang kadang terlepas, kadang orang sebagian tidak tahu, orang kadang lebih suka mengucapkan klakson atau menekan klakson daripada mengucapkan assalamualaikum. Padahal assalamualaikum adalah ibadah, bernilai pahala dan mendoakan orang yang kita ucapkan tersebut. Adapun klakson, wallahu a'lam, kepada ada klaksonnya punya assalamualaikum misalnya gitu ya. Ya, tapi pun saya rasa tidak ada orang pakai itu gitu. Nah, maka hormati hak orang lain ketika kita dalam bertransportasi, dalam berkendaraan, jangan sampai mencelakakan satu atau yang lainnya. Dan begitu pula sopan, etika, waspada juga. Dan para ulama menekankan hal ini ketika dalam bertransportasi, dalam berkendara. Mungkin niatnya baik, dia mau pergi dakwah, dia pergi untuk ilmu, tapi waspada lah. Ya, sopan juga lah. Lah masa iya orang mau untuk ilmu agama datang ke pengajian, majelis taklim, gebar-gebar motor, itu kan juga agak pantas ya Pak. Itu juga bukan menunjukkan etika dan kesopanan orang yang punya ilmu agama. Ya, atau sembrono, dia salib, dia serobot sana sini, ini juga tidak menunjukkan hal yang positif yang diajarkan dalam agama ini. Dan begitu pula perbuatan yang bisa menyusahkan orang lain. Dan ini sering banyak terjadi dalam masalah transportasi, terutama darat. Kalau bau udara saya wallahu a'lam, kalau ada orang sampai tak sopan kayak gitu ya, itu bisa ditindak lebih fatal oleh pihak-pihak yang berwenang. Kalau ada transportasi darat atau udara yang semena-mena atau semau dia. Tapi yang kadang yang jadi banyak catatan adalah ketika ini masalah dalam transportasi darat. Dan begitu pula ulama kita menekankan, kalau kita ingin dakwah tersebar, ilmu tersebar, Islam ini tersyiarkan, jadilah kalau orang bertransportasi, orang yang berkendara itu pandai-pandai, kuat-kuatkanlah sabar. Ya, jangan mudah dikit-dikit amarah.
kesenggol dikit maunya bertumbuk gitu, bertinju, berkelahi gitu. Dan itu sering terjadi. Dan saya pribadi pun pernah mengalami gitu. Ya pernah mengalami, dan saya rasa jamaah juga pernah mengalami, karena perkara-perkara sepele di jalan itu pengen dibuat besar sama orang. Ya pengen dibuat ribut sama orang. Padahal yang namanya macet, yang namanya kan nggak sengaja, karena namanya gelap, ini manusia. Kita bukan malaikat yang nggak punya salah, yang nggak bisa keliru gitu. Nah maka masyarakat muslimin rahimakumullah, bijaksanalah dalam bertransportasi, bijaksanalah dalam menggunakan nikmat Allah ini, baik dalam dakwah Islam tersebut, baik dalam kebaikan. Begitu pula transportasi kita, pekerjaan kita. Ya kita kerja, dan kerja itu juga bisa menjadi bagian dari jihad fisabilillah, untuk menafkahi keluarga, untuk agar jadi orang gak minta-minta pada orang lain, mencukupkan diri sendiri dan keluarga. Maka ketika berkendara, sebaik-baiknya gunakan tuntunan yang apa Allah sebutkan dengan cara yang efisien, bukan dengan cara-cara yang akhirnya membawa perkara-perkara negatif. Dan jangan lupa berdoa, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dia hanya mutlak memberikan keselamatan, hanya Allah. Dialah Allah yang memberikan manfaat dan menolak dari mudarat yang kita lakukan tersebut. Adapun kalau kita selamat dan hampir mungkin kena, itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana ketika kepepetnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam tumpukan api, apa yang beliau katakan ketika beliau ditawarkan malaikat Jibril untuk menolong beliau? Beliau katakan, amma anta fala. Kalau malaikat Jibril, saya enggak butuh pertolongan engkau. Yang saya butuhkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong saya, dan dialah sebaik-baik wakil saya. Maka kalau jamaah pernah hilang misalnya gitu kan, banyak-banyak ucapan itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun sih enggak ada STNK, lupa, pajak mati gitu kan, banyak-banyak ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga tenang, semoga selesai urusannya gitu kan ya. Karena kondisi kita kena tilang itu enggak sama dilemparkan ke dalam bara api, tapi tetap dekat juga kalau ketemu sama yang menilang kita. Tapi banyaknya sama Allah, semoga Allah mudahkan dari urusan tersebut. Masyaallah muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya banyak hal apabila kita ingin sampaikan berkaitan bagaimana transportasi ini menjadi pilar dakwah itu disebarkan, kebaikan itu disebarkan dimanapun, termasuk di negara kita Indonesia. Dan di satu sisi masih banyak PR-PR yang ingin kita selesaikan, yang kita perbaiki, dan para ulama kita pun memberikan tuntunan. Sampai-sampai sebagai ulama itu menyebutkan taat peraturan transportasi, taat peraturan lalu lintas itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena ini masuk dalam ketaatan kepada pemerintah, dan ketaatan kepada pemerintah itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati rasul kalian, dan taatilah pemerintah kalian yang sah. Dan ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu senantiasa sepakat atas aturan apa yang mereka sepakati. Maka kita paham bersama, kita punya kesepakatan dalam bagaimana tata tertib, bagaimana dalam etika, bagaimana dalam ketertiban. Kalau kita langgar, berarti kita melanggar ketetapan yang kita tetapkan sendiri. Dan ketika kita melanggar, kita tidak taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan begitu pula kepada pemerintah kita yang sah. Nah maka daripada itu masyaallah muslimin, kita masih banyak PR, kita evaluasi, kita menggiri, maka sama-sama saling menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Butuh sabar, butuh proses, gak mungkin langsung ini semuanya. Dan gak kita menggiri juga bahwa gak semua transportasi di penjuru negeri kita ini itu udah baik atau udah benar. Mungkin sebagian pihak ada yang mengeluhkan tentang bagaimana susahnya mereka dalam untuk menuju ke daerah tersebut, jalannya yang parah dan seterusnya. Tapi sekali lagi, apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah, saya juga banyak dapati dan saya juga pernah merasakan bagaimana ketika dakwah masuk ke pelosok-pelosok itu subhanallah, tentunya nggak sama antara dari rumah saya di Parlima ke pelabuhan di sini gitu. Jalannya ya lebih enak, jelas lebih nyaman, memutar aja, tapi jalan pasti ada. Nah, kalau perasaan dakwah masuk ke kampung-kampung ke desa-desa itu subhanallah, ujiannya benar-benar terasa. Dan semoga juga itu memberikan dampak atau riwayat besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar dari Allah ketika kita berjuang atau melakukan hal yang lebih besar dalam kemaslahatan bagi umat manusia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga apa yang sedikit bisa sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita sama-sama kembali lagi. Ya, termasuk saya berbicara memperbaiki lagi. Karena semoga semakin terus kita memperbaiki diri
semoga ketika kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, wafat ketika dalam berjuang di jalan Allah, menyebarkan dakwah, atau sedang bekerja, sedang beraktivitas, sedang menunaikan tugas. Dan ini insya Allah bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan saya juga mohon maaf mungkin jika ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang tepat, atau ada salah-salah kata-kata tersebut atau menyinggung. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya hamba yang biasa, yang fakir, yang penuh dengan kesalahan dan juga dengan keterbatasan ilmu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada jemaah sekalian, dan kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita, kekhilafan kita, kezaliman kita, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dan istrinya Hawa alaihissalam berbuat salah. Beliau mengucapkan Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Jadi kata para ulama, kalau kita sadar buat salah itu sebenarnya bukan untuk dampak orang lain, pertama diri kita yang akan kena dampak tersebut. Maka ucapkan Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami sudah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tak ampuni kami ya Allah, kalau Engkau tak hapuskan dosa-dosa kami, maka masalah kami tak selesai, tak kelar-kelar ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalau Engkau tak rahmati kami, Kau kasihi kami, Kau sayangi kami, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi waktu kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, di kita ini semua manusia benar-benar dalam kerugian. Kita ini benar-benar dalam kerugian, kecuali para malaikat juga hadir. Mereka duduk ke majelis ilmu, mereka enggak Allah ancam dengan kerugian tersebut. Tapi alhamdulillah ya jemaah, ayat ini enggak sampai cuma 2 ayat, wal 'asri innal insana lafi khusrin, maka di ayat ketiganya Allah kasihkan solusi agar kita tidak rugi hidup. Ya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, berilmu, dan dia beramal soleh. Bukan tahu tapi tak diamalkan. Nah, ini masalah kita juga. Kadang kita tahu ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini harusnya etika, harusnya sopan, harusnya tertib, tapi semua banyak kita langgar. Maka atas kesalahan itu semua, marilah kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah ampuni kita, Allah maafkan kita, dan Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Irfan. Maka selesai ini saudara yang tidak ada kita pada siang hari ini. Agar kiranya pertemuan ini kegiatan ini mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami mohon Ustaz untuk dapat memimpin doa pada pertemuan kita pada kali ini. Untuk itu kepada Pak Ustaz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana bi ajamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi salawati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syaqaratil maut, wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah ya kasifal gham ya man ibadihi wa yaghfir wa yarham wa ya'ful bala ya Allah wa ya'ful bala ya Rahman wa ya'ful bala ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qadahu biha subhanakallahumma wa bihamdika
ya salam wa ahlu da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka setelah dulu acara kita pada siang ini atas nama pelaksana dari SPDM Perindo, terima kasih atas segala kekurangan yang ada pada hari ini. Dan untuk itu kami mintakan untuk acara terakhir kita mengambil dokumentasi untuk foto bersama. Dan bagi rekan-rekan pengurus daripada Ihsan ini mintakan untuk bertahan sejenak. Kita akan membahas beberapa hal secara internal. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.